Yang ada di hatinya sekarang adalah, ya betul kamu. Kamu ada di hatinya saat ini. Cuma di sini yang bisa aku lihat. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali ke sini, perkenalkan, namaku Weni, dan di reading kali ini temanya adalah apakah aku ada di hatinya saat ini. Jadi reading ini buat teman-teman yang udah pacaran bisa, yang gebetan juga bisa, yang udah menikah juga bisa. Jadi ya, itu. Dan di sini aku mau mengingatkan dulu ke teman-teman bahwa aku sudah reading untuk semua zodiak prediksi di tahun 2021. Ada yang cinta, ada yang keuangan. Kamu bisa cek di atas atau di kolom deskripsi. Dan sekarang kamu bisa pilih kartunya. Aku udah punya 3 kartu di sini dan aku sedikit terkejut ketika aku membuat kartu penandanya. Kan ini random ya, dan yang keluar semuanya Arcana Mayor. Jadi ini akan sangat berarti buat kamu. Jadi pilih sesuai kata hatimu, pakai intuisi kamu. Lihat dari gambarnya, mana yang paling memanggil, tulisannya, apapun itu yang menggetarkan hati kamu, pilih yang itu. Oke, file pertama, file kedua, file ketiga. Kalau kamu masih butuh waktu untuk memilih yang mana, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu, dan kita akan ketemu lagi di kartu pilihanmu. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat ya, apakah kamu ada di hatinya saat ini atau dia memikirkan yang lain. Kalau dari kartu penandanya, di sini The Judgment. The Judgment, sebuah hasil akhir, sebuah hasil dari perjuangan kamu, bisa juga perjuangan dia. Hasil apakah itu yang sedang ada di dalam pikirannya sekarang? Aku taruh dulu, aku akan lihat dulu kartu penjelasnya. Ace of Pentacles, King of Pentacles, Seven of Pentacles, Five of Swords, dan Two of Cups. Oke, kalau dari sini yang bisa aku lihat adalah yang ada di hatinya sekarang adalah, ya betul kamu. Kamu ada di hatinya saat ini. Cuma di sini yang bisa aku lihat pikiran dia terpecah sih antara kamu dan hal yang lain. Di sini sangat mungkin hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Dan karena ini menuju 2021 ya, jadi sangat mungkin di sini dianya kamu ini sudah punya planning, punya rencana di tahun 2021 pengen begini, apa yang belum bisa dia dapat di 2020 ingin dia capai, sesuatu yang sudah dia tunggu perkara keuangan sedang dia nanti-nantikan untuk katakanlah di sini panen atau meraih hasil dari segala kerja keras dia selama ini. Jadi kalau kamu nanya apakah aku ada di hatinya, Kak, ada, kamu ada di hatinya. Cuma di sini terbelah sih, karena yang namanya hidup kan nggak hanya mikirin cinta, nggak hanya mikirin kamu, tapi juga hal lain. Jadi kalau misalnya memang kamu di sini menyadari bahwa mungkin gebetan kamu atau pacar kamu ini, atau mungkin di sini adalah suami kamu atau istri kamu, di sini ya kamu diminta pengertiannya untuk kalau misalnya dia semakin sibuk ke depannya atau sekarang dia lagi sangat-sangat sibuk mengejar karir, mengejar kuliah juga bisa, keuangan, bisnis dan sebagainya. Di sini kamu diminta untuk ya sabar aja, karena memang aku lihat di sini pikiran utamanya memang di keuangan sih. Dia sedang membuka banyak hal yang berhubungan dengan keuangan, dan di sini juga bisa gerbang untuk membuka hati kamu, peluang yang berhubungan dengan kamu. Dan di sini dia berharap bahwa dengan dia nanti stabil di keuangan, dia akan bisa lebih mulus jalannya ke kamu gitu loh. Jadi kalau di sini teman-teman ada yang udah sangat serius atau mungkin sudah di tahap akan kenal dengan keluarga, dia berharap dengan kalau dia stabil di ekonomi akan lebih mulus restunya buat hubungan kamu dan dia, kayak gitu. Itu sih impian dia. Jadi dia berharap di 2021 nanti akan ada pelangi yang mungkin belum dia lihat di tahun 2020, dan dia sangat berharap untuk mendapatkan itu, kestabilan, terutama di keuangan, pangkat, jabatan, emosi juga bisa kayak gitu. Lalu ada King of Pentacles di sini. Seorang raja, tapi ini bisa buat perempuan juga ya. Seorang raja di sini otomatis dia bijak, wibawa,
dewasa, udah jelas. Dia selalu memikirkan rakyatnya selain dirinya dia sendiri. Jadi di sini dia memang memikirkan banyak hal. Kalau pasangan kamu ini adalah tulang punggung keluarga, yang mana di sini mungkin dia harus membantu keluarganya, ayah ibunya, membantu adiknya, katakanlah untuk membayar kuliah adiknya. Nah, di sini peran dia dibutuhkan. Makanya di sini juga kalau memang kondisinya demikian, diminta kebijaksanaan dari kamu untuk bisa menerima kondisi ini, karena ketika dia menjadi tulang punggung keluarga, otomatis dia nggak hanya sibuk memikirkan uang buat dirinya dan masa depan dia, tapi juga buat keluarganya. Jadi diminta pengertiannya buat kamu. Jadi kalau memang dia sibuk, ya dia sibuknya memang sibuk kerja buat menjemput rezeki dia, dan mungkin juga ini adalah bagian dari rezeki kamu nanti kalau kamu sudah bersama dengan dia, kayak gitu loh. Dan King of Pentacles ini adalah keinginan dia untuk lebih mendewasa ke depannya atau sekarang. Lebih mendewasa, lebih bisa mengaktifkan sifat-sifat sebagai ayah, sebagai ibu. Jadi dia udah punya impian nih, someday aku pengen berkeluarga, someday aku pengen nikah, someday aku pengen punya anak, kayak gitu. Itu udah ada di impian dia. Makanya di sini dia mulai merancang sedikit demi sedikit, menata lah batu bata katakanlah untuk dia meraih nih impian dia dalam bentuk ya keuangan, udah jelas. Karena ya kamu di sini jangan beranggapan oh dia ini matre, enggak, karena kan setiap orang butuh uang udah pasti untuk menggapai impian dia. Jadi ya wajar sih kalau kataku kayak gitu. Jadi mungkin kalau selama ini kamu ngerasa kok dia sibuk banget ya, kok dia kayaknya mengesampingkan aku, kok kayaknya dia makin cuek ke aku, makin dingin, ya dia emang lagi sibuk memang di urusan keuangan. Terutama kalau di 2020 memang keuangan dia tergoncang kayak gitulah. Dia bener-bener pingin meraih lagi rezeki dia di keuangan. Lalu ada Seven of Pentacles. Di sini sih memang dia merasa aku sudah bekerja keras ya, aku sudah bekerja keras, aku sudah mengeluarkan segala kemampuanku, segala waktu, tenaga, daya upaya untuk meraih ini. Kalau sekarang dia sedang bersabar untuk menikmati hasilnya. Jadi memang sekarang ya kalau misalnya diibaratkan, aku sedang mengibaratkan kartu ini seperti dia sedang menanam bibit pohon atau bunga, buah yang sekarang sedang dia pupuk dengan rajin, dia rawat dengan baik, dia sirami. Someday dia percaya, dia yakin dia akan mendapatkan buah termanis dari bibit yang dia tanam sekarang, kayak gitu. Dan ini bisa juga mengenai rasa sukanya ke kamu. Mungkin sekarang dia belum ada tanda-tanda akan, kalau masih gebetan belum ada tanda-tanda nembak kamu, atau mungkin kalau udah pacaran belum ada tanda-tanda buat ke jenjang yang lebih serius kayak gitu kan, karena memang pemikiran dia masih berkutat di keuangan kayak gitu. Dan di sini ada Five of Swords ya. Kalau di sini sih lebih kepada dia lebih sangat berhati-hati di hal-hal yang berhubungan dengan egonya dia. Dan ketika dia berhubungan dengan Two of Cups, di sini ya ini jadi pemisah sih, bisa aku katakan. Pemisah di sini bukan berarti sesuatu yang buruk ya. Kalau di sebaran kartunya sih bisa aku katakan dia lebih kepada nggak ingin mencampur adukan antara perasaan sayangnya ke kamu dengan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Jadi di satu sisi dia nih sayang banget ke kamu, sayang di hatinya dia udah pasti ada kamu, karena di sini ada kartu penyatuan ya. Walaupun mungkin kamu belum jadian, tapi pemikiran untuk menuju ke arah penyatuan ini ada. Kalau kamu di sini udah pacaran, sangat mungkin di sini dia sudah, seperti kukatakan tadi, sudah punya impian menuju ke sebuah penyatuan yang lebih serius, yang lebih legal secara negara dan agama dalam bentuk pernikahan, udah tentu. Cuma di sini dia memang masih sangat berhati-hati ya. Dalam artian dia sangat menjaga supaya kamu itu tetap nyaman di hubungan ini. Atau mungkin kenapa dia belum nembak kamu, karena dia nggak mau kamu nanti ikut dalam suasana yang dia ini sibuk banget. Jadi kalau dia belum nembak kamu, dia nggak mau kamu nanti dicuekin sama dia karena dianya lagi sibuk di pekerjaan, di keuangan kayak gitu. Makanya mungkin itu jadi pertimbangan dia kenapa dia belum nembak kamu, belum ngajak jadian kamu kayak gitu. Kalau di sini kamu selama ini udah jadian, nunggu kapan nih dia akan ngelamar aku, atau mungkin di sini datang ke orang tua aku kayak gitu kan. Di sini dia masih nunggu sih, dia nggak mau, dia ngerasa oh aku sudah sangat yakin dengan keuangan aku, tapi sebenarnya belum. Dia nggak mau kamu nanti malah kecewa karena keuangannya ini belum stabil. Dia nggak mau bohong di depan keluarga kamu, oh keuangan saya sudah bagus om tante, oh saya kerja di ini om tante, tapi sebenarnya belum sestabil itu. Makanya di sini dia sangat berhati-hati. Dia nggak mau dia memenangkan hati kamu, dia nggak mau memenangkan status yang lebih legal dengan kamu, tapi sebenarnya belum kayak gitu di keuangan. Makanya di sini dia sangat berhati-hati, sangat menjaga
supaya keuangannya jalan, cinta dengan kamu juga jalan, kayak gitu. Karena di sini ada kartu yang bagus sih, sebuah penyatuan. Jadi kalau kamu memang menunggu, that's why the judgment, hasil akhir ya di sini. Ya dia sedang menunggu sih, menunggu momen yang tepat untuk dia benar-benar bisa bersama dengan kamu, nembak kamu, atau mungkin di sini menuju hubungan yang lebih serius sih, datang ke orang tua kamu, atau mungkin di sini menerima kedatangan orang tua dia untuk ya lamar-melamar begitulah. Jadi ya ditunggu saja. Kalau memang kamu masih ada rasa sabar menunggu dia dengan segala penantian di keuangan, ya udah kamu silakan sabar menunggu. Tapi kalau kamu merasa aduh aku nggak sabar nungguin, aku kayaknya terlalu muluk-muluk kalau harus nungguin dia, aku sama yang baru aja, ya silakan aja, nggak masalah. Ini kan hidup kamu, keputusan kamu. Lalu di sini ada pesan sih oracle buat kamu mengenai kondisi ini, apa yang bisa kamu lakukan atau apa yang harus kamu lakukan memastikan bahwa kamu ada di hatinya dia. Relationship patterns di sini sih lebih kepada keberanian ya. Kalau di sini memang kamu sangat lama menunggu pergerakan dari dia buat ngajak kamu jadian, atau kamu menunggu sangat lama untuk keputusan dia kapan akan datang ke orang tua untuk sesuatu yang lebih serius, keberanian sih di sini untuk bisa mengubah pattern atau pola dari hubungan ini. Kalau selama ini hubungannya backstreet atau kamu sangat-sangat menunggu kapan dia akan nembak aku, nah di sini keberanian dari kamu untuk bisa ada di hubungan yang lebih serius. Maksudnya di sini lebih pasti. Jadi kamu nggak salah kok kalau kamu minta kepastian dari dia. Jadi hubungan kita ini mau dibawa kemana? Kita mau jadi temenan aja atau mau diseriusin nih, kayak gitu. Nggak apa-apa kok kalau nanti dia mengatakan ya udah kita jadian, ya kalau itu seperti yang kamu mau ya syukur-syukur. Tapi kalau misalnya maaf ya belum sekarang, aku belum bisa, ya kamu kan nanti punya keputusan, kamu akan tetap nungguin dia atau kamu move on untuk yang lain. Jadi di sini sih bebas. Cuma di sini butuh keberanian dari kamu, bener-bener butuh keberanian untuk memastikan hubungan ini. Jangan sampai kamu lama-lama nungguin dia, malah kamunya buang-buang waktu untuk sesuatu yang belum pasti. Jadi kalau kamu emang merasa butuh kepastian, pastikan, berani, kayak gitu. Lalu di sini ada do something for someone. Ya kalau memang kamu nanti keputusannya akan menunggu dia, baiklah aku akan menunggu dia sampai nanti dia stabil di keuangan, kayak gitu. Silakan aja. Cuma di sini ya tetap harus ada perhatian dari kamu ke dia, memastikan bahwa kamu tetap ada di jangkauan dia gitu loh. Jadi ya attention atau di sini perhatian dari kamu sangat dibutuhkan dia untuk meyakinkan bahwa oh dia ini masih sayang sama aku, oh dia juga mencintai aku. Jadi di sini nggak sia-sia harapan dia untuk bersama dengan kamu gitu loh. Jadi malah kalau misalnya kamu menunggu, ya kamu jangan malah kabur kemana, ya kamu tetaplah sering cerita ke dia, curhat ke dia, masih komunikasi ke dia, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama itu yang bisa aku reading mengenai ya apakah kamu ada di hatinya dia. Kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita lihat bareng-bareng ya. Apakah kamu ada di hatinya atau dia sedang berkelana memikirkan yang lain hatinya? Kalau di sini The Magician. Ya, dia punya banyak hal yang membuat kamu suka sama dia. Kamu juga punya banyak hal yang membuat dia suka sama kamu. Tapi hubungan ini saat ini kondisinya agak tricky ya, karena di sini pesulap tricky. Cuma kita lihat bareng-bareng apa maksud dari The Magician ini. Aku taruh dulu di sini, aku lihat kartu penjelasnya. Four of Pentacles, oke. Nine of Pentacles, The Wheel of Fortune, The Devil, King of Cups. Oke, dirapikan dulu. Oke, buat teman-teman yang memilih poin kedua, di sini ya aku paham sih kenapa hubungan ini tricky, kenapa kartu ini keluar sebagai kartu penanda. Ya, di sini sih sangat mungkin kamunya kebingungan ya. Apakah aku ada di hatinya dia, Kak? Kamu selama ini berpikir demikian. Kenapa? Karena sangat mungkin dia yang sedang kamu pikirkan tadi itu adalah orang yang sulit mengungkapkan isi hatinya,
sulit mengungkapkan rasa di hatinya. Makanya di sini kamu bertanya-tanya, dia suka nggak sih sama aku nih? Atau kalau misalnya kamu dan dia udah pacaran, apakah aku masih ada di hatinya? Apakah dia ada niat buat serius ke jenjang yang lebih tinggi kayak gitu kan? Karena di sini dia emang aku lihat tipe yang apakah pelit lah, katanya pelit di sini bukan uang tapi pelit untuk mengungkapkan emosinya. Dia lebih suka memendam, lebih suka ya jarang lah mengobrolkan hal-hal yang kamu harapkan. Kalau di sini kamu berharap dia sering mengatakan I love you atau aku sayang kamu, sesuatu yang manis seperti itu, ya kemungkinan besar dia bukan tipe yang bisa gampang mengungkapkan itu. Ya kamu terima aja lah, kalau memang kamu emang suka sama dia, terima aja, ini adalah emang sifat dia yang dari lahirnya udah demikian. Jadi dia tipe yang lebih suka memendam rasa, memendam apa yang ada di hati dia. Jadi kalau kamu di sini nanya apakah aku ada di hatinya, Kak, ada sih kalau bisa aku katakan. Karena di sini aku menemukan kartu Nine of Pentacles yang menandakan bahwa dia sangat nyaman dengan kehadiran kamu di hidupnya. Jadi sangat mungkin di sini kehadiran kamu membuat dia semakin termotivasi buat kerja, semakin termotivasi untuk merawat diri, semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang mana hidup dia sangat nyaman sekarang. Jadi sangat mungkin kalau dianya kamu ini sudah bekerja, ya dia sedang menikmati momen enak lah di hidupnya. Gaji dia mencukupi buat hidup dia, bahkan mungkin lebih untuk nabung, untuk ya hidup dia ke depannya, beli ini itu kayak gitu. Cuma di sini memang dia lebih suka memanjakan kamu dengan perhatian atau perbuatan dibandingkan dengan kata-kata. Jadi dia lebih bisa mengungkapkan rasa cinta dan sayangnya ke kamu dengan mungkin sesekali dia tiba-tiba ngasih kamu surprise apa, ya mungkin kadonya bukan sesuatu yang mahal tapi mungkin benda-benda kesukaan kamu atau mungkin makanan kesukaan kamu, atau tiba-tiba dia ngajak kamu jalan-jalan kemana yang kamu suka kayak gitu. Dia lebih bisa mengungkapkan rasa cintanya dengan cara seperti itu, yang membuat kamu nyaman, yang membuat dia nyaman juga kayak gitu sih. Jadi ya kalau kamu bertanya-tanya mengenai isi hatinya, ya kamu lihat aja lah perhatian dia selama ini kayak gimana, pola chatting atau pola komunikasi kamu dengan dia gimana kayak gitu sih. Itu yang akan menjawab rasa penasaran kamu. Dan kalau yang aku lihat di sini Wheel of Fortune, ya dia ingin sebuah perubahan di hubungan ini. Perubahan ini menuju ke sesuatu yang lebih baik sih. Atau bisa juga di sini dia sedang sangat-sangat mengejar lah ya. Jadi meskipun sekarang kondisi keuangan dia lagi sangat bagus, kehidupan dia baik-baik aja, cuma dia ya yang namanya manusia pasti ingin lebih ya. Di sini sih dia ingin keamanan yang lebih, ingin rasa damai yang lebih, ingin kasih sayang yang lebih, termasuk juga di sini keuangan yang ya katakanlah dia ingin membaiklah di tahun 2021 kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu sering ditinggal-tinggal perkara pekerjaan dia, kuliah dia entah kemana dengan urusan bisnisnya, ya maklum aja, karena kedepannya dia ingin sebuah kepastian, dalam artian ya hidup dia lebih baiklah dengan bersama kamu. Dia ingin juga membahagiakan kamu, jadi nggak hanya memanjakan kamu dengan yang enak-enak sekarang, tapi nanti kedepannya dia juga ingin memanjakan kamu dengan hal-hal yang sebaik ini atau bahkan lebih lagi kayak gitu. Lalu di sini ada The Devil ya. Di sini bisa, kalau aku lihat dari sebaran kartunya, bisa dua hal di sini. Pertama, dia bucin, alias jadi budak cintanya kamu, nggak bisa lepas dari kamu. Yang mana dia ada dua sih di sini. Makanya di sini dua kemungkinan ini. Yang pertama ini bucinnya ini lebih ke arah yang ya katakanlah positif lah ya. Jadi bisa aku katakan di sini dia ya sering posesif ke kamu, sering mengontrol kamu, lagi di mana, sama siapa, laporan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya bentuk sayang dia, hanya saja mungkin kamunya nggak nyaman ya dengan pola mengikat dia yang sering mengawasi kamu kemanapun kamu pergi kayak gitu. Tapi kalau memang bucinnya ini positif, ya ini sebagai bentuk sayangnya ke dia, bentuk mengamankan kamu supaya kamu nggak jatuh ke hati yang lain, ke hati orang lain kayak gitu. Cuma mungkin ya kamunya nggak nyaman, karena apalagi kalau kamu tipe yang freedom alias bebas, yang nggak bisa dikekang. Nah ini akan menjadi tantangan buat kamu kayak gitu. Atau kedua kemungkinan lainnya adalah di sini adalah posesif yang sangat mengontrol, yang mana di sini arahnya udah ke negatif sih, yang mana dia
membuat kamu menjadi sosok yang tidak bisa lagi menjadi diri kamu. Kamu nggak bisa memilih apa yang kamu inginkan. Kamu harus tunduk di bawah kontrolnya dia, di bawah keinginannya dia. Semua harus seperti yang dia mau, kayak gitu. Jadi makanya di sini hubungan ini sangat-sangat tricky. Kamu lihat aja lah pola hubungan kamu selama ini. Apakah kamu ada di versi The Devil pertama yang lebih kebucin karena sayang, atau ke devil yang kedua, yang mana di sini dia bener-bener mengontrol kamu atas semuanya, yang mana dia membuat kamu susah bergerak, yang membuat kamu merasa ya kamu bahagia dengan hubungan ini tapi kamu merasa terpenjara, kayak gitu loh. Gitu yang bisa aku katakan. Makanya ya hubungan ini tricky. Kamu bisalah menilai kamu apakah kamu di yang pertama atau kedua, kayak gitu. Yang mudah-mudahan kamu yang pertama. Mudah-mudahan kamu dibucinin karena dia emang sayang sebagai bentuk penjagaan ke kamu, bukan yang kedua. Karena kalau yang kedua sih agak tricky ya, karena ya secinta-cintanya kamu dengan dia, seingin-inginnya kamu berada, maksudnya di sini nurut dengan apa yang dia mau, tapi pertanyaannya adalah apakah kamu akan bisa setuju atau nurut dengan dia dalam jangka waktu yang lama. Oke lah, sekarang kamu setuju, kamu harus begini, kamu harus begitu, penampilan kamu harus begini, harus begitu seperti yang dia mau, tapi apakah kamu akan bisa tahan di bawah kontrol seseorang dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi kamu yang putuskanlah ini hubungan kamu nyaman dengan dia memanjakan kamu secara materi tapi kamu di bawah kontrol dia, atau kamu di sini ya ingin menjadi diri kamu seutuhnya yang mungkin kamu akan dibersamakan dengan orang lain, yaitu bebas, terserah kamu. Cuma di sini yang bisa kulihat sih, selain yang nggak enak ini sih, dia punya sisi yang ini ya, dia sebenarnya pingin jadi sosok orang yang dewasa, menjadi sosok yang bisa dibanggakan oleh kamu, yang mana dengan dia ini kamu merasa nyaman, damai, tentram, terlindungi, kayak gitu. Itu yang bisa kulihat mengenai dia. Jadi kalau kamu nanya apakah aku di hatinya dia, ada. Cuma ya hati-hati tentang The Devil tadi. Cuma selebihnya sih dia ingin membuat kamu menjadi sosok ratu atau raja lah di hubungan ini, kayak gitu. Yang mana dia akan sangat-sangat memanjakan kamu, gak hanya dengan uang tapi juga dengan kasih sayang, karena cup ini lebih ke perasaan yang damai, nyaman, aman, kayak gitu bersama dengan dia. Kayak gitu sih yang bisa aku lihat. Dan di sini aku akan lihat juga oracle-nya. Jadi di sini lebih ke pesan kalau memang kamu ingin bertahan di hubungan ini dan memastikan apa yang harus kulakukan supaya aku tetap ada di hati dia. Nah, ini adalah saran buat kamu. Aku lihat physical touch dan langsung deh willing to express love. Jadi di sini memang dia ini konfirmasi sih, dia memang bukan tipe yang akan mengatakan aku sayang kamu, aku cinta kamu dengan kata-kata atau dengan puisi atau dengan chatting romantis gitu, kayaknya enggak. Dia lebih bisa menunjukkan sayang dan cintanya dengan sentuhan, pegangan tangan, atau mungkin di sini ngasih kamu hadiah seperti ku katakan tadi. Jadi lebih bisa memanjakan kamu dengan hal-hal yang berhubungan dengan kado, hadiah, perhatian, gandengan tangan, pelukan, kayak gitu sih. Di sini lebih ke ya bukti cinta dia adalah itu, bentuk perhatian dia adalah itu. Dan memang dia lebih senang kalau kamu ada di jangkauan dia atau kamu ada di penglihatan dia. Dia nggak kepingin jauh-jauh dari kamu, dia pingin selalu ada buat kamu karena dia nyaman ketika kamu ada di dekat dia, kayak gitu yang bisa kulihat di sini. Dan ya intinya dia happy sih, dia emang akan menjadi orang yang memanjakan kamu, apa maunya kamu akan dia penuhi, kayak gitu. Cuma ya seperti aku bilang tadi, hati-hati dengan si ini nih. Kalau memang kamu ngerasa kayaknya dia emang tipe yang kontrol, ya kamu putuskanlah hubungan ini memang mau kamu lanjutkan atau gimana, kayak gitu. Cuma dia tipe yang sangat memanjakan sih, kayak apa ya, pria-pria zaman dulu yang memanjakan wanitanya dengan sebegitunya, kayak gitu. Lalu di sini be willing to express love, ya ini kontradiksi sih. Dia kurang bisa mengekspresikan cinta dengan kata-kata, tapi di sini dia kepingin kamu bisa mengekspresikan cinta ke dia. Jadi dia pingin juga ketika dia udah ngasih banyak perhatian ke kamu, dia pingin kamu juga memberi perhatian sebanyak itu juga. Jadi di sini dia kepingin bahwa kamu di sini nggak hanya diem nungguin dia, tapi ya kamu juga harus aktif nanyain mungkin kabar dia, kamu lagi di mana, kamu lagi ada masalah apa, curhat dan sebagainya, kayak gitu loh. Jadi dia pingin hubungan ini berimbang sih di sini lebih tepatnya. Nggak hanya dia yang selalu ngasih ke kamu, tapi dia juga berharap kamu juga ngasih lah perhatian, sesekali ngasih surprise, hadiah-hadiah kecil yang bisa kamu usahakan buat dia, kayak gitu. Karena
ya romantis ya orangnya, bisa aku katakan di sini romantis lah ya. Biasanya yang bucin tuh hanya romantis. Jadi ya itu yang bisa aku katakan mengenai hubungan kamu dan dia. Apakah kamu ada di hatinya? Ada, cuma ya sebagian teman-teman di sini hubungannya teriki, tapi sebagian lagi sangat-sangat manis. Jadi kamu yang mana, mudah-mudahan kamu yang manis kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman di sini kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan boleh juga subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita lihat ya, apakah kamu ada di hatinya saat ini atau sekarang dia lagi memikirkan hal lain gitu ya. Cuma kalau aku lihat dari kartu penandanya di Empress, sebuah kenyamanan, berkah yang banyak ya. Sangat mungkin dengan kehadiran kamu dia merasa sangat nyaman, merasa berkah hidupnya jadi makin banyak. Tapi kita akan lihat penjelasan dari kartu penanda ini, akan aku taruh di sini dulu. Kita lihat Three of Pentacles, the Sun, Nine of Pentacles, Seven of Swords, Nine of Cups. Oke, aku rapikan dulu. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, kalau aku lihat di sini ya, kalau kamu nanya apakah aku ada di hatinya, Kak? Ada banget. Kamu ada di hati dia yang terdalam kayak gitu. Di sini aku lihat ya, kehadiran kamu di hidup dia. That's why dia Empress. Abundance, berkah, kebahagiaan, sesuatu yang melimpah ruah yang bikin hatinya bahagia. Ya, the Sun, kehadiran kamu memang membuat dia bahagia, menjadi lebih optimis lagi dengan hidupnya. Dia yang tadinya mungkin ngerasa nggak akan mungkin aku jatuh cinta, sekarang dia jatuh cinta sama kamu. Yang tadinya dia ngerasa nggak akan lah aku bertemu dengan orang yang sesempurna ini, dia bertemu dengan kamu yang saat ini dia anggap kamu itu sempurna. Kamu luar biasa, kamu menjadi salah satu motivasi terbaik dia di hidup dia saat ini kayak gitu. Jadi ya dia jadi semangat buat kerja, buat kuliah, buat lebih berekspresi dengan karya dia, bisnis dia, segala rupa lah yang sangat ingin dia capai sekarang kayak gitu, yang bisa kulihat mengenai arti hadir kamu di hidupnya dia sekarang. Jadi ya kamu ada di hati dia lah sekarang ini, sangat berputar-putar di hati dia. Lalu kartu Three of Pentacles ini lebih kepada kartu ini ya, kerjasama tim. Cuma karena di sini readingnya lebih kepada apakah kamu di hati dia, ada. Jadi di sini gini ya, kalau di sini hubungan kamu gebetan, di sini sangat mungkin kamu dan dia adalah sebelumnya teman atau bahkan mungkin sahabat yang kemudian berujung menjadi cinta kayak gitu. Kalau di sini kamu dan dia udah jadian, sangat mungkin di sini kamu dan dia nggak hanya terikat secara cinta yang romantis aja, tapi juga di sini bisa menjadi sahabat yang ya yang lucu-lucuan, yang bisa menunjukkan sisi jeleknya kamu, yang bisa menceritakan apapun tanpa harus malu-malu kayak gitu. Jadi ya kadang ada orang pacaran hanya menunjukkan romantisme yang manis-manis, yang indah-indah, tapi di sini jadi pacar iya, jadi sahabat iya. Jadi di sini ya aku katakan equal lah ya. Ya romantis iya, tapi juga menunjukkan sisi sahabat yang selalu mendukung. Makanya di sini happy dia menemukan orang yang gak hanya dia cintai, tapi juga menjadi sahabat dia, yang mana dia bisa berbagi banyak hal ke kamu. Begitu juga sebaliknya, kamu percaya menceritakan banyak hal ke dia. Kayak gitu yang bisa kulihat di sini. Cuma di sini kenapa kamu datang ke video ini, sangat mungkin karena pergerakan dia lambat ya. Jadi Knight of Pentacles ini salah satu prajurit yang gerakan dia lambat lah dibanding prajurit yang lain. Cuma bukan berarti dia nggak sayang ke kamu, sayang. Cuma memang sangat mungkin dia tipe orang yang nggak terlalu suka menunjukkan rasa sayang yang frontal, yang seluruh dunia harus tahu, ngupdate status tentang kamu setiap saat. Foto-foto kamu harus ada di status dia, atau mungkin foto profile dia harus ada wajah kamu. Nggak kayak gitu juga sih. Kemungkinan dia sangat menjaga privasi di sini. Jadi kalau kamu tipe yang berharap kenapa di foto profile kamu nggak ada foto kita berdua ya, mungkin dia bukan tipe yang demikian. Tapi bukan berarti dia nggak sayang ke kamu, bukan berarti dia rasa sayangnya kalah dengan orang-orang yang profilnya berdua atau sering pamer status dan sebagainya. Enggak, sesayang itu dia ke kamu. Cuma memang pergerakannya lambat. Jadi mungkin di sini
Dia lebih ingin menikmati momennya, dia ingin lebih menikmati prosesnya, kenal kamu, kenal dunia kamu, kamu kerjanya apa, teman-teman kamu gimana, keluarga kamu gimana, pelan-pelan ingin dia selami. Enggak yang cepat-cepat buru-buru gitu, enggak. Karena di sini dia ingin sangat menikmati prosesnya, mengenal kamu lebih dalam, mengenal kamu sedetail-detailnya lah kayak gitu. Makanya kalau kamu di sini berharap dia sebulan jadian, tiba-tiba 3 bulan nikah gitu, sepertinya bukan tipe yang demikian, bukan tipe orang yang demikian. Karena di sini dia ingin memastikan bahwa rasa suka dia, rasa bahagia yang sedang meledak-ledak ini enggak menjadi sebuah penyesalan di belakangnya kayak gitu loh. Jadi dia sangat ingin berhati-hati di hubungan ini. Kalau kamu menanya kenapa sih Kak dia nggak bergerak dengan cepat, atau kenapa sih gerakan dia nggak secepat teman-temanku yang lain gitu kan, ya sangat mungkin di sini ada Seven of Swords. Sebagian ya, mungkin di sini sebagian dari dianya kamu, dari dia teman-teman yang memilih pile ketiga, sangat mungkin pernah mengalami hal-hal yang berhubungan dengan perselingkuhan, cinta segitiga, dibohongin, diporotin mungkin. Dan di sini nggak hanya hubungan dia sebelumnya, mungkin bisa aja di hubungan dia sebelumnya dengan kamu dia diselingkuhin dengan mantan dia, atau mungkin dicurangi, atau mungkin ditipu oleh mantan dia, bisa aja. Atau mungkin di sini dia punya orang tua atau mungkin kerabat keluarga yang ada di momen yang nggak enak mengenai hubungan cinta, mungkin perceraian, mungkin juga affair, ya perselingkuhan gitulah ya, yang mana dia merasa aku nggak mau di hubungan yang demikian, aku nanti kalau punya pasangan nggak mau seperti itu, aku nggak mau jadi orang yang menyelingkuhi pasanganku, aku juga nggak mau punya pasangan yang gampang menyerahkan cintanya ke orang lain. Dia pingin punya pasangan yang loyal. Makanya di sini dia sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Jadi kalau dia pernah tersakiti sebelumnya, lebih hati-hati lagi kayak gitu. Jadi meskipun dia bahagia cinta, dia belajar dari yang sudah-sudah. Entah mungkin di sini pengalaman dia, atau mungkin pengalaman keluarga dia, orang tua, atau mungkin kerabat dia yang sangat dekat dengan dia, yang dia nggak mau mengalami hal yang kurang mengenakan itu. Kayak gitu. Makanya di sini ya kamu diminta bersabar lah. Kalau memang kamu sayang ke dia, cinta ke dia, dan kamu yakin untuk kedepannya bersama dengannya, ya kamu bersabar aja dengan pergerakan dia yang gak secepat yang kamu harapkan. Kayak gitu. Cuma di sini yang bisa kulihat ya, kenyamanan. Nine of Cups, sebuah titik dimana dia merasa sangat-sangat nyaman, sangat nyaman dengan kehadiran kamu. Dia nggak hanya bahagia yang cinta meledak-ledak sesaat, tapi dia sangat-sangat nyaman. Makanya di sini dia menikmati momennya lah dengan kamu, pingin ngobrol lebih banyak dengan kamu, pingin tahu orang tua kamu, pingin tahu keluarga kamu, pingin tahu segala masa lalu kamu kayak gitu. Nyaman sih intinya di sini. Jadi aku nggak bisa melihat sesuatu yang nggak enak sih di sini ya, nyaman intinya. Senyaman itu, seenak itu dia kalau cerita ke kamu mengenai hal-hal yang ya katakanlah luka di masa lalunya, hal-hal yang dia khawatirkan sekarang, kekhawatiran dia mengenai masa depannya, atau hal-hal mungkin katakanlah tentang keluarganya. Dan dia juga sangat berharap kamu bisa menerima itu semua, kalau memang itu seperti yang ku katakan tadi ya, kayak gitu. Dan dia akan di sini sangat berusaha untuk membuat kamu menjadi orang yang nyaman bersama dengan dia, nyaman di hubungan ini, nyaman dengan segala impian dia ke depannya. Karena di sini dia ingin bergerak maju ke arah yang lebih baik. Cuma memang ya itu tadi, mungkin gak secepat yang kamu harapkan, atau secepat teman-teman kamu yang mungkin baru ketemu 3 bulan atau 5 bulan udah nikah kayak gitu, udah pacaran. Nah di sini ya dia tetap ingin berharap kamu nyaman sih dengan dia, dengan pergerakan dia yang lambat. Dia sadar pergerakan dia lambat, tapi dia akan membuat kamu nyaman juga di sini, sebagai orang yang selalu menyemangati kamu, sebagai sahabat kamu, sebagai orang yang mencintai kamu kayak gitu. Lalu di sini aku akan lihat sih kartu oracle di sini lebih kepada kalau memang kamu berharap dengan dia, kalau kamu memang masih menaruh harapan dengan dia, ini yang bisa kamu lakukan supaya kamu tetap ada di hati dia. Choose love dan I love you ya. Ini konfirmasi sih teman-teman. Jadi dia emang sayang kok ke teman-teman. Dia akan memilih cinta. Dalam artian di sini semua orang punya banyak pilihan, dan di sini dia akan memilih cinta. Jadi
ya sangat mungkin dianya kamu ini romantis, ya punyalah sisi romantis, sedikit banyak dia romantis. Dia akan membuat kamu, seperti aku bilang tadi, akan membuat kamu sangat nyaman. Dia akan membuat kamu nyaman ketika bertemu dengan keluarganya. Dia akan membuat kamu nyaman ketika kamu nanti dikenalkan dengan teman-temannya. Dia akan berusaha sebisa mungkin membuat kamu nyaman ketika kamu nanti akan menjadi bagian dari hidup dia. Karena di sini dia punya banyak plan, punya banyak rencana ke depannya dengan kamu. Dia pingin begini begitu, pingin ngajak kamu jalan-jalan kemana, pingin bersama dengan kamu membangun rumah yang kayak gimana, kayak gitu. Dan ya romantis sih, di sini ada orang yang lagi dansa, sangat mungkin dia akan menjadi partner yang menyenangkan, nggak hanya sebagai pasangan tapi juga sebagai sahabat yang baik ke kamu, kayak gitu. Jadi di sini kamu jangan ragu untuk menceritakan banyak hal ke dia, minta tolong ke dia kalau kamu lagi ada masalah, pingin dibantu apa, nah kamu di sini bisa kok minta tolong ke dia. Dia akan sangat-sangat senang ketika kamu percaya bahwa dia bisa membantu kamu, bahwa dia bisa membuat kamu nyaman, kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ya, di sini sih udah konfirmasi dia, kamu ada banget di hati dia lah, udah konfirmasi ini fix kayak gitu. Jadi di sini ya sangat mungkin dia berharap juga kamu bisa menjadi orang yang bisa mengungkapkan perasaan kamu, rasa cinta kamu ke dia, sayang kamu ke dia, perhatian kamu ke dia, kayak gitu. Dan ya apalagi yang bisa aku katakan di sini, udah jelas sih di sini. Jadi selamat aja sih buat teman-teman yang memilih file ketiga. Jadi ya kalau kamu ngerasa jalannya dia cukup lambat, ya kamu tunggu aja. Kalau kamu emang nggak bisa sabar menunggu kepastian, ya kamu tanyakanlah kepastian ke dia. Karena dari rasa sayang dan cinta dia ke kamu, ya kamu bisa kok berkompromi dengan dia. Kalau kamu ngerasa kok kayaknya kita lambat banget ya sayang pergerakannya, nah kamu bicarakan aja. Karena dia, aku lihat open minded kok, sangat-sangat terbuka kalau kamu curhat ke dia mengenai hubungan kamu dan dia sekarang. Dan ya abundance di Empress di sini nggak hanya mengenai rasa nyaman, nggak hanya mengenai ngerasa kamu seperti berkah yang datang di hidup dia, tapi di sini juga bisa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, bisa bisa juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan, anak dan sebagainya. Jadi besar potensinya buat teman-teman yang memilih file ketiga ini untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Oke, tapi ya seperti aku bilang, ini general reading, bisa aja sebagian nanti bener-bener akan menikah. Bisa kamu kabarin aku kalau memang terjadi, tapi bisa juga sebagian di sini butuh perjuangan yang lebih besar untuk sampai ke titik pernikahan ini. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, itu yang bisa aku reading mengenai hati dia sekarang. Dan kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan boleh juga subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.